Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Khams wal Khamsun min Suwaril Quran, Suratul Rahman. Surah yang ke-55 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Ar-Rahman. Ini surah Madaniyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 78 ayat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 'Allama al-Qur'an, dan dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran. Khalaqal insan, dan dialah Ar-Rahman yang telah menciptakan manusia. Menurut sebahagian para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. 'Allamahul bayan, dan Ar-Rahman yang mengajarkan kepada insan, kepada Nabi Adam tadi, akan keterangan. Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu dan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nama segala sesuatu, sehingga apapun Nabi Adam tahu namanya. Dan disebutkan bahawa Nabi Adam itu diberikan Allah pelajaran sehingga beliau mampu berbahasa dengan 700 macam bahasa. 'Allamahul bayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in arus, wa arusul Quran Ar-Rahman. Ujar Nabi kita, bagi tiap-tiap segala sesuatu ada pasangannya, ada pengantinnya, dan pengantin Al-Quran adalah Ar-Rahman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'il hadith, wa iz waqa'atil waqi'ah war-Rahman yud'a famalaku kissamawati wal ardi sakinatul firdaus. Orang yang membaca surah Al-Hadid dan juga surah Al-Waqi'ah dan dilanjutkannya dengan membaca surah Ar-Rahman, dibacanya 3 surah dalam satu kesempatan, maka dipanggil bagi kerajaan langit dan bumi kepadanya sebagai orang yang menempati surga Firdaus nantinya. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, Ar-Rahman huwal atuf alal ibad bil izzati awalan, wa bil hidayati ilal iman, wa asbab sa'adati saniyah, wa bil is'adi fil akhirah salisah, wa bil nazari ilal wajhil karim rabi'ah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, di mana kasih sayang Allah kepada kita, maka jawablah bahawa dengan diciptakannya Allah kita, Allah menciptakan hamba-hamba dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, dengan memberikan petunjuk iman dan sebab-sebab keberuntungan. Misalnya kita tahu dengan rukun Islam, kita mengerti dengan rukun iman, kita tahu tentang segala macam ilmu Allah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itulah sebab-sebab keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya kepada kita. Wabil is'adi fil akhirah salisah, dengan dijadikan Allah kita menjadi orang yang beruntung di akhirat, dan kemudian dengan memandang kepada zat yang mulia di dalam surga nanti. Nah, itulah Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada macam kita ini, kemudian diberikan Allah hidayah beriman dan segala macam sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan, macam kita ini menjadi umatnya baginda Rasulullah, dijadikan Allah kita beruntung nanti di akhirat, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, itulah semua Ar-Rahmannya Allah. Dari Ar-Rahman ini muncul Al-Wadud, pecinta. Dari Ar-Rahman ini muncul Ar-Razak, yang maha memberikan rezeki kepada kita. Dari Ar-Rahman ini muncul Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Kerana Allah itu Ar-Rahman, yang maha pemaaf dan pengampun, maka diampuni Allah dosa-dosa kita. Dari Ar-Rahman ini muncul At-Tawwaf, yang maha menerima taubat. Dari Ar-Rahman ini juga muncul Al-Latif, yang maha lembut. Al-Mu'id, yang maha menolong. Dan sangat banyak lagi timbul daripada nama Allah Ar-Rahman ini. Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan kepada kita bahawa Ar-Rahman huwal mun'im bima la yatasawwaru sudurul jinsi minal ibad. Ar-Rahman itu adalah zat Tuhan yang memberikan nikmat dengan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan jenis nikmat itu daripada manusia. Allah atau Ar-Rahman sama saja, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, qul inna Allah awida Ar-Rahman, sembahlah Allah atau Ar-Rahman, sehingga Ar-Rahman adalah Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat yang mana tidak dimungkinkan manusia bisa memberikan nikmat itu. Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang menolong Zaid bin Harisah ketika hendak dibunuh oleh orang musyrik. Faqala Zaid berkata, ya Rahman aghithni, ya Rahman aghithni, ya Rahman aghithni, ya Allah, ya Rahman tolong aku, ya Rahman tolonglah aku, ya Rahman tolong aku. Maka datanglah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun lagi kisah tentang Ar-Rahman ya Allah ini, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam lewat di suatu kubur, salah satu kubur yang dipenuhi dengan malaikat azab. Disiksa orang ini dalam kubur. Nah, beberapa waktu kemudian Nabi Isa pun lewat lagi di kubur itu, namun berganti semua dengan malaikat rahmat. Ujar Nabi Isa, aku dulu lewat banyak malaikat azab, sekarang kenapa banyak malaikat rahmat? Nabi Isa pun minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa gerangan di balik ini kejadian ya Allah? Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, itu orang di dalam
kubur adalah orang yang sangat durjana. Hampir tidak ada satu maksiat pun yang tidak dilakukannya. Semua maksiat dikerjakannya. Di dalam kubur dia disiksa. Namun dia waktu meninggal dunia, dia mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Begitu dia mati, istrinya melahirkan seorang anak. Nah, anaknya ini dididik oleh istrinya sampai bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku malu wahai Isa, ujar Allah, hendak menyiksa orang yang di dalam kubur, sedangkan anaknya di atas bumi mampu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mampu menyebut namaku, ujar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bahagian daripada Ar-Rahman ya Allah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, qul Allah wa Ar-Rahman. Sembahlah Allah atau Ar-Rahman yang sudah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau yang tidak mungkin bisa diberikan siapapun nikmat itu kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman inilah yang mengasihkan akal kepada kita, yang mengasihkan ruh kepada kita, yang mengasihkan iman kepada kita. Dan Allah yang bernama Ar-Rahman inilah yang memberikan kebaikan, yang meliputi kebaikan Allah itu kepada seluruh makhluknya, baik orang-orang yang beriman kepada Allah maupun orang-orang kafir dan seluruh makhluk yang lainnya. Orang-orang kafir itu bisa hidup, bisa senang karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Ar-Rahman. Kebaikannya meliputi seluruh makhluk. Biasanya kalau kita berdoa kepada Allah, kita mengatakan ya Rahman ad-dunya wal akhirah, wahai Rahman yang pengasih baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Quraisyah disebutkan bahawa ketika seorang Majusi menyembah api datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam minta makan dikarenakan kelaparan yang usianya sudah tua. Kemudian ujar Nabi Ibrahim, jika engkau wahai Majusi masuk Islam, maka akan kuberikan engkau makan. Lalu Majusi itu pun menjawab, aku tidak akan merubah agamaku hanya karena persoalan makan. Maka dia pun meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan lapar. Kemudian Allah pun menegur Nabi Ibrahim, turunlah wahyu, wahai Ibrahim, ujar Allah, apakah engkau tidak beri dia makan kecuali dia berislam? Kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapa engkau tidak berikan dia makan? Kata Allah, aku, ujar Allah, selalu berbuat baik kepadanya dalam kekafirannya. Selama 70 tahun lebih dia kafir kepadaku, tapi aku masih tetap memberikan dia kehidupan, memberikan dia nikmat. Andai saja engkau berikan dia makan, tidaklah menjadi persoalan bagimu wahai Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim pun berlari mencari Majusi tadi, cari dan kemudian bertemu. Wahai Majusi, kemarilah engkau, ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, akan kuberikan engkau makan sekarang. Majusi pun bertanya, wahai Ibrahim, kenapa begitu cepat ada perubahan? Yang tadi engkau katakan akan memberikan aku makan kalau aku Islam, tapi kenapa sekarang engkau langsung memberikan aku makan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, Allah berwahyu kepadaku bahawa engkau ini sudah lebih 70 tahun kafir kepada Allah, tapi Allah masih saja berbuat baik kepada engkau, dan aku disuruh oleh Allah, ujar Nabi Ibrahim, memberikan engkau makan. Lalu Majusi itu pun berkata, apakah demikian Allah kepadaku? Maka ajarkan aku sekarang wahai Ibrahim, ajarkan aku Islam, maka aku pun akan masuk Islam. Disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang menceritakan tentang salah seorang ulama yang terkenal dari Persia yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau berkisah, aku bertamu ke suatu kampung, lalu dihidangkan kepadaku beberapa potongan roti. Tiba-tiba datang burung gagak menyambar rotiku. Satu potongan dari roti itu habis disambarnya. Kemudian terbang lagi itu burung, ujar Ibrahim bin Adham. Aku merasa takjub, ada apa dengan burung gagak ini? Lalu aku ikuti sekalinya burung gagak itu turun di semak-semak di hutan. Aku datangi ke sana, aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang kelaparan, sehingga burung gagak itu yang memberikan makan kepada manusia tadi. Nah, inilah Ar-Rahman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahman Allah inilah yang menyampaikan kebaikan orang yang hidup kepada orang-orang yang sudah mati di alam kubur. Dikisahkan bahawa Rasulullah lewat di kota Madinah, ada dua kubur. Ujar Nabi kepada sahabat ini, orang di dalam kubur kedua-duanya sedang disiksa oleh Allah. Maka Rasulullah berjalan mengambil pelepah kurma, kemudian Nabi belah pelepah kurma itu menjadi dua bahagian dan ditanamkan kepada kedua kubur tadi. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, yang di alam kubur ini diringankan azabnya oleh Allah. Nah, inilah Ar-Rahman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, wahai manusia, berlindunglah kalian dari azab siksa kubur, sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Nah, ini ketika orang yang di dalam kubur sedang disiksa, kemudian anaknya yang masih hidup berdoa kepada Allah supaya siksaan untuk orang tuanya yang meninggal ini diringankan atau dihilangkan oleh Allah, maka Ar-Rahman Allah inilah yang bertugas menyampaikan yang demikian itu. Walhasil, mudah-mudahan kita ini bisa senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis, siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi